Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidi Dianaresa Muharam dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembaruan Namik Kemal. Namik Kemal dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan intelijensia Kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan sultan. Golongan inteligensia ini disebut dalam sejarah dengan nama Utsmani Muda atau Yeni Osmanliler Young Ottoman. Namik Kemal berasal dari keluarga yang berkecukupan sehingga orang tuanya sanggup menyediakan pendidikan khusus baginya di rumah. Selain mempelajari bahasa Arab dan Persia, ia juga menekuni bahasa Perancis. Sehingga ketika berusia belasan tahun, dia diangkat menjadi pegawai di kantor penerjemah, kemudian dipindah menjadi pegawai di Istana Sultan. Namik Kemal dikenal memiliki jiwa Islam yang baik. Ia tidak menerima ide-ide yang datang dari Barat apa adanya, tetapi memodifikasi secara selektif sehingga sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Namik Kemal mengkritik ide-ide Barat yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Timur. Pemikiran Namik Kemal banyak dipengaruhi oleh pemikiran seorang sastrawan kenamaan yang pernah belajar di Prancis, yaitu Ibrahim Sinasi. Ibrahim Sinasi ini sastrawan yang banyak menggunakan istilah-istilah hak rakyat, kebebasan berpendapat, kesadaran nasional, pemerintahan konstitusional, dan istilah lain yang semakna. Ibrahim Sinasi juga menerbitkan surat kabar bernama Tasbir Efkar yang banyak berpengaruh dalam kebangkitan intelektual di Kerajaan Utsmani abad ke-19. Ketika Sinasi pergi ke Paris di tahun 1865, pimpinan Tasbir Efkar dipegang oleh Namik Kemal yang dikenal dengan ide-ide pembaruan, membuatnya terpaksa pergi ke Eropa pada tahun 1867. Ia diperbolehkan kembali ke Istanbul pada tahun 1870, tetapi 3 tahun kemudian ditangkap dan dipenjarakan di Pulau Siprus. Ia dibebaskan dan dapat kembali ke Istanbul setelah kekuasaan Sultan Abdul Aziz runtuh pada tahun 1876. Namik Kemal menyampaikan analisisnya sebab kemunduran kerajaan Utsmani dan alternatif solusinya diantaranya adalah: 1. Kondisi ekonomi dan politik kerajaan Turki Utsmani tidak beres. Solusi yang ditawarkan adalah perubahan sistem pemerintahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional. 2. Rakyat sebagai warga negara memiliki hak-hak politik yang harus dihormati dan dilindungi negara. 3. Pemerintahan demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebab negara yang dibentuk dan dipimpin oleh 4 khalifah sepeninggalan Rasulullah SAW sebenarnya memiliki corak demokrasi. Sistem baiat yang terdapat dalam pemerintahan para khalifah pada hakikatnya merupakan kedaulatan rakyat. 4. Islam mengajarkan al-maslahat al-ammah. Ajaran ini sebenarnya adalah maslahat atau kebaikan umum. Khalifah tidak boleh bersikap dan bertindak yang bertentangan dengan al-maslahat al-ammah. Yang terakhir, kepala negara dalam mengurus negara tidak boleh melanggar syariat. Syariat merupakan konstitusi yang harus dipatuhi oleh kepala negara. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah pengucapan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.